Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya yang solih dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, alhamdulillah di video sebelumnya saya udah menjelaskan tentang ciri-cirinya orang yang menginjak usia balig. Nah, saya ulangi lagi ya, semuanya yang ciri-ciri orang yang balig itu ada 3. Yang pertama yaitu sempurna umur 15 tahun. Ini buat laki-laki dan juga buat perempuan. Kalau umurnya udah 15 tahun dan tahunnya tahun Hijriyah ya, bukan tahun Masehi, 15 tahun pas bulan Hijriyah, maka udah dihukumi baligh. Itu yang pertama yang termasuk cirinya baligh. Dan yang kedua cirinya baligh itu yaitu mimpi jima ya, atau mimpi bersetubuh, mimpi berhubungan suami istri dan keluar mani. Nah, kalau sudah umur 9 tahun dan sama tahunnya juga tahun Hijriyah, maka kalau ada anak mimpi jima udah umur 9 tahun maka dihukumi baligh. Ketiga cirinya baligh itu keluar darah haid untuk perempuan kalau berumur 9 tahun. Nah, kalau udah ada semua itu ya, ataupun salah satu dari yang 3, berarti orang ini sudah dihukumi baligh. Nah, kalau sudah baligh, apa aja sih kewajiban harus dilakukan oleh orang ini gitu ya, yang sudah baligh? Maka termasuk dalam kategori, dalam keterangan, berarti orang ini sudah termasuk orang yang mukallaf. Yang namanya mukallaf itu kullu akilin baligin balagati da'wah wa salimil khawas, yang artinya ya setiap orang yang berakal gitu ya. Pasti semuanya juga ya orang berakal, selain kalau orang itu gila mungkin ya, gila atau hewan gitu nggak berakal ya. Nah, berarti kullu akilin baligin, orang yang berakal dan juga yang udah baligh. Kullu akilin baligin balagati da'wati, dan dia itu jadi dia itu sempurna akalnya dan juga udah baligh, udah memenuhi semua ciri-cirinya orang baligh yang disebutkan tadi. Nah, itu udah disebut mukallaf. Dan juga balagati dakwah, udah sampai dengan pengajak tuh. Jadi anak ini misalkannya, orang ini yang baligh itu udah ada ajakan untuk kebaikan gitu. Jadi udah tahu dia itu kayak bahwa kewajibannya apa aja gitu, kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada pengajak gitu ya. Jadi kayak kalau ada pengajak itu seperti orang ini kan sekarang ini, zaman sekarang ini ya udah banyak gitu, ada pengajian majelis taklim di mana-mana, pengajian untuk diniyah takmiliyah atau ada pelajaran agamanya juga di sekolah. Nah, itu adalah ada pengajak gitu, ada ajakan untuk kebaikan dan kewajiban kita sendiri yang udah baligh gitu misalkan. Dan juga wasalimil khawasi, selamat panca inderanya gitu. Jadi dia itu bisa melihat dan juga dia itu enggak tuli gitu ya, istilahnya bisa mendengar gitu. Jadi kalau yang namanya mukallaf itu setiap yang berakal dan juga baligh dan juga orang itu ada pengajak dalam kebaikan, dalam kewajibannya, dan juga selamat anggota tubuhnya gitu, kayak matanya bisa melihat dan telinganya bisa mendengar gitu.
Nah berarti itu ada seruan untuk mengajak. Karena apa sahabat semuanya, pada dasarnya ya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah apa, untuk beribadah sebagaimana dewan Allah, yang artinya tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah diantaranya kewajibannya kalau kita udah balik itu, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi banyak sekali ya firman Allah yang mengatakan bahwa manusia itu diperintahkan untuk beribadah. Ada juga ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum gitu ya. Nah dan seterusnya al-ayah itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Nah sahabat semua, berarti apa saja yang diwajibkan kepada orang setelah balik? Banyak sekali ya. Di antaranya kita sebagai orang tuanya harus mengetahui kepada anaknya gitu ya, bahwa yang paling terpenting setelah kita rukun Islam itu, setelah kita syahadat ya, maka itu adalah melaksanakan sholat. Nah harus kasih tahu bahwa dia itu harus sholat. Nah tapi sahabat semua ya, bukan yang wajib itu, yang harus itu bukan kita memerintah sholatnya aja, jadi wajib juga kita memerintahkannya gitu. Jadi udah kita wajib memerintahkan sholat kepada anak itu, dan memerintahkan untuk merintah sholatnya juga itu adalah wajib gitu. Wa'mur ahlaka bis-sholat, ayo perintahkanlah kepada keluarga kalian yaitu sholat gitu. Jadi bukan hanya perintah sholat aja, tapi harus kita wajib juga memerintahkannya untuk sholat. Mana namanya sholat itu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yang artinya macam-macam ucapan, macam-macam pekerjaan yang dimulai atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam, itu namanya sholat. Jadi harus ada ucapannya. Ucapannya kan ada ya, seperti baca Fatihah, baca tasyahud, atau ada juga macam-macam pekerjaan kayak kita berdiri, kita ruku, ada itidal, sujud. Nah itu kan pekerjaan yang harus kita laksanakan dalam sholat. Jadi macam-macam ucapan, macam-macam pekerjaan. Nah sahabat semua ya, makanya sekarang itu kayak anak-anak kalau sholat tuh kayak memang cepet-cepet gitu ya, buru-buru gitu. Jadi kayak kadang-kadang bisa takut emang buru-buru gitu, jadi nggak bener bacaannya juga gitu. Nah ingatkan ya kepada anaknya gitu, atau bahkan kita sendiri juga kadang-kadang suka terlalu nggak ada tumaninahnya gitu, cepet-cepet bacaannya gitu. Nah jadi usahakan yang memang seharusnya gitu ya, maksudnya sholatnya itu harus ada bacaannya yang benar gitu, terus ada pekerjaannya yang memang seharusnya seperti apa gitu, ada tumaninahnya. Bukan ini mah kayak intidal cepet banget, udah intidal mau sujudnya cepet banget gitu ya. Jadi benar-benar kita kasih tahu kepada anak kita gitu ya, bahwa harus benar sholatnya gitu, gak boleh cepet-cepet, karena memang yang namanya sholat itu ada pekerjaan, ada ucapan yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan ucapan salam. Nah ada sebelum-sebelumnya penjelasan saya tentang sholat, gimana ucapan yang harus diucapkan dalam sholat apa aja, apa pekerjaannya apa aja gitu yang harus diucapkan dalam hati, apa yang harus dibersihkan. Nah itu udah dijelaskan sebelumnya. Jadi kasih tahu kepada anaknya bahwa sekarang itu kayak udah balik, kita harus benar-benar, kamu harus benar-benar sekarang mengerjakan kewajiban kamu. Karena kalaupun anak ini misalkan yang udah balik ini ada dosa misalkan, nah itu udah ditanggung sendiri sama dia. Makanya harus dikasih tahu dengan baik juga, biar dia tuh paham dan mengerti apa yang dijelaskan gitu. Terus apalagi kewajibannya seperti suci gitu ya, berwudu harus baik juga. Gimana sih wudu yang benar, gimana wudu yang harus seharusnya gitu, dengan ilmunya gitu, harus tahu dengan baik, karena itu udah menjadi kewajiban dia sendiri yang harus mengerjakannya. Itu diantaranya
yang kewajiban yang harus dikerjakannya, atau misalkan mana yang baik mana yang buruk gitu kasih tahu. Misalkan diajari juga kayak bersedekah, atau kayak masih tahu nah yang baik mana yang buruk, kayak kita tidak boleh membenci orang, kita harus benar-benar menjaga semua pekerjaan kita dengan baik gitu, karena kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya sahabat semua ya, kita hanya saling mengingatkan ya untuk saudara kita, untuk anak kita apalagi gitu ya, putra putri kita. Nah, saling mengingatkan, saling menasihati bahwa kita itu sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita akan sama-sama bareng-bareng untuk memperbaiki hidup kita, ibadahnya lebih baik lagi, dengan lebih bermakna lagi, dengan insya Allah semua pekerjaan kita lillahi ta'ala, memang karena kita itu melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja dulu sahabat yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Mohon maaf atas ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada yang telah menyimak dan mengamalkannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.